Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa ya. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita akan belajar tentang konsep qada dan qadar atau takdir dalam Islam ya. Jadi ilmu ini sangat penting sekali ya, karena qada dan qadar termasuk salah satu dalam rukun iman kita ya. Jadi kalau kita itu tidak mempercayai adanya qada qadar, maka rukun iman kita akan batal ya. Namanya rukun, kalau salah satu tidak ada itu akan batal atau iman kita batal ya. Jadi ini pentingnya dalam belajar agama ya. Agama itu ada rukun, ada syarat sah, ya ada kewajiban ya. Kalau kewajiban tidak kita lakukan maka kita berdosa. Tapi kalau rukun tidak kita lakukan maka kita batal. Jadi kalau kita tidak meyakini adanya qadar, berarti batallah iman kita ya. Jadi, nah ini dalam kuliah atau pembelajaran ini nanti ya, kita akan mulai dari pengantar, kemudian definisi apa itu qada dan qadar, kemudian hikmah-hikmah yang akan kita peroleh ketika kita paham tentang ilmu qada dan qadar tersebut. Nah, pengantar ya, qada dan qadar ya, termasuk salah satu rukun iman ya, yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Jadi kita harus meyakini secara benar antara qada dan qadar tersebut ya. Jangan keyakinan kita keyakinan yang keliru ya. Nah, meyakini yang keliru, nah itu jadi pemahaman yang tidak benar ya, jangan sampai ya. Kemudian seluruh penciptaan alam semesta ini semuanya berdasarkan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah ya. Jadi ini kalau bisa kita analogikan ya, hak prerogatif mutlak ya dari Allah ya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu ya, dan berkuasa melakukan sesuatu apapun yang dikehendakinya ya. Jadi Allah itu berkuasa ya atas segala sesuatu. Tapi Allah punya apa itu sifat bahwasanya Allah itu tidak akan pernah dolim terhadap makhluknya. Ya. Jadi segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Allah itu atas keadilan dan kebijaksanaan dari Allah ya. Jadi tidak akan pernah dolim, itu ada di ayatnya ya, bahwasanya Allah tidak akan pernah dolim terhadap makhluknya, baik itu manusia maupun makhluk yang lainnya ya. Salah satu buktinya ya, bahwasanya Allah tidak akan pernah dolim, semua yang ada di dunia ini diberi rezeki oleh Allah ya. Jadi diberi rezeki oleh Allah ya. Baru kalau kita sudah meninggal itu berarti ya, kalau manusia itu sudah meninggal, dan makhluk-makhluk lain ya, kalau sudah meninggal itu berarti telah sempurna lah rezeki kita atau rezeki makhluk tersebut ya. Nah ini untuk memahami qada qadar ya, untuk memahami qada qadar ini ya, 4 kunci pokok ini ya yang harus rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa ingat-ingat ya, atau 4 kunci pokok ini harus kita pahami ya. Jadi ada al-ilmu ya, yaitu meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu secara global, dan 4 ini jangan
ditukar-tukar ya. Jadi mulai dari satu al ilmu ya. Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu secara global ya maupun rinci ya. Jadi secara global itu secara garis besar maupun detilnya ya itu Allah mengetahui ya. Jadi sebagaimana ini di dalam Quran surat Al-Hajj ya ayat 70 ya. Artinya apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi ya. Maksudnya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfudz ya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah ya. Jadi itu. Kemudian hal yang diketahui oleh Allah ya, yang sudah Allah ketahui ya, itu dicatat ya, dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Nah, ini yang kedua, yang apa itu? Ini dalilnya tadi bahwasanya Allah mengetahui ya. Terus hal-hal yang itu dicatat oleh Allah di dalam suatu kitab Lauhul Mahfudz ya. Jadi Alkitabah ya. Yang kedua kunci pokok yang kita apa itu ingat-ingat harus kita supaya kita memahami takdir itu mudah, yaitu tadi al ilmu, ilmu Allah, kemudian Alkitabah itu mengimani bahwa semua yang diketahui Allah telah dicatat di Lauhul Mahfudz ya. Ada suatu bencana pun ya, sebagaimana ini dalil salah satu dalilnya, ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ini yang mengetahui hanya Allah ya. Jadi Alkitabahnya yang Lauhul Mahfudz itu tidak ada yang tahu, bahkan malaikat tidak tahu ya. Malaikat termasuk makhluk yang paling dekat pada Allah ya. Kecuali dikasih tahu oleh Allah ya. Nabi dan Rasul juga tidak tahu ya, kecuali Nabi dan Rasul itu kalau dikasih tahu oleh Allah ya. Jadi itu. Apalagi dukun ya, dukun itu ya banyak bohongnya ya, nggak tahu ya. Jadi dikasih tahu oleh setan ya. Jadi itu. Nah, tahu ya, ya menyangka-nyangka, mengira-ngira ya. Jadi itu. Makanya jangan percaya pada dukun ya. Jadi percaya pada Allah, semuanya itu mendekat pada Allah. Ya. Jadi, nah ini sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah ya untuk mencatat itu adalah al-qalam atau pena ya. Allah berfirman kepadanya tulislah, kolam pun berkata ya Tuhan apakah yang akan aku tulis. Allah berfirman tulislah akan qadar ketetapan dan segala yang terjadi sehingga menjelang kiamat ya. Ini sebagaimana riwayat hadis riwayat Abu Dawud ya. Nah, kemudian di hadis Muslim ya disebutkan juga Allah lah yang telah menuliskan takdir segala makhluk sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Jadi ini perlu kalian apa itu perhatikan bahwasannya ya. Jadi sebelum langit dan bumi ya itu diciptakan ya, 50.000 tahun ya itu Allah sudah menulis takdirnya segala makhluk ya, yang akan Allah ciptakan. Ya, jadi itu. Dan itu semua diketahui oleh Allah. Allah akan menciptakan itu sudah tahu. Saya ciptakan ini dan ditulis ya. Karena pengetahuan Allah tidak terbatas, ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, ilmu Allah. Kalau ilmu manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, baik ilmunya, terus apa itu pendengarannya, ya, penglihatannya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Allah ilmunya, pendengaran, penglihatan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Jadi sebelum Allah menciptakan apa itu bumi ya 50.000 tahun ya ini harus kita ingat-ingat bumi maupun langit ya Allah apa itu telah menuliskan takdir.
Kemudian yang ketiga al-masyiah, ya. Jadi tadi al-ilmu, ya, kemudian al-kitabah, al-masyiah, baru ketiga al-masyiah. Mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan kuasa Allah semata. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Ya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi segala sesuatu itu akan terjadi atas kehendak Allah. Ya. Jadi, nah ini yang ketiga ya. Jangan ini yang dipertamakan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Saya mencuri atas kehendak Allah, ya gitu ya. Jadi harus satu, dua, tiga ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat al-khalq ya, mengimani bahwa semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang meliputi zat, sifat maupun gerakannya. Zatnya, sifatnya, gerakannya ya, itu merupakan ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ya. Jadi semua yang ada di alam ya, baik alam dunia maupun alam akhirat nanti ya, itu apa itu zat sifat ya maupun gerakannya ya, pola-pola perubahannya ya itu adalah penciptaan Allah ya, makhluk Allah ya. Jadi itu Allah lah satu-satunya sang khalq ya, artinya satu-satunya pencipta ya. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan atau Rob ya, biasanya dialah Rob yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maksudnya wahwa ya, wahwa itu kembali dari ke kata Allah ya, wahwa dan dialah Allah al-wahidul qahar ya, yang maha esa ya, yang maha wahid, yang maha satu ya, hanya satu-satunya al-qahar dan maha perkasa atau maha menundukkan ya, segala sesuatu ya. Kemudian dalil-dalil yang berhubungan antara kodok dan kodar ya, berkenaan dengan kodok dan kodar ya. Dalil Al-Quran ya, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut kodar atau yang telah ditentukan. Inna kulla syai'in kholaqnahu bi kodar ya. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Jadi segala sesuatu itu sudah diciptakan Allah ya sesuai ketentuan ya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu. Nah, sebagai contoh misalnya eh, rezeki ya, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi itu. Jadi rezeki itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedang-sedang saja, ada yang apa itu sedikit ya. Jadi itu perbedaannya itu sudah ditentukan oleh Allah secara rinci ya. Jadi itu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, ini dalilnya ya, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi sudah apa itu ditulis oleh Allah, diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi itu Ar-Ra'd ya. Jadi dua ayat ini seakan-akan kalau kita memahami tadi ya segala sesuatu sudah ditentukan dan tidak mengubah apa pada suatu kaum, nah ini seakan-akan saling kontradiksi ya. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya nanti saya jelaskan ya. Jadi ini seakan-akan kontradiksi. Yang satu Allah itu mengubah, yang kedua segala sesuatu sudah ditentukan ya. Jadi kemudian dalil dari as-sunnah ya. Sesungguhnya yang pertama kita kan tadi ya al-qalam ya. Jadi itu.
Nah, sekarang beberapa paham tentang kodok dan kodar. Nah, ini penting ya. Jadi ini dua paham ini termasuk paham yang tidak benar ya, atau paham yang kalau kata kata secara kata jelasnya atau kata itu paham yang sesat ya. Jadi yang dua paham maksudnya apa itu dalam memahami kodok dan kodar ya, ini paham yang tidak benar ya, yaitu paham Jabariyah dan paham Qadariyah ya. Kalau Jabariyah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Jadi manusia itu semuanya terpaksa. Gitu. Kemudian paham Qadariyah sebaliknya, yaitu segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi itu manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi segala sesuatu itu atas kehendaknya manusia sendiri, bukan Allah tidak ikut kehendak tersebut. Nah, ini paham Qadariyah ya. Jadi paham-paham Jabariyah ini biasanya paham-paham yang eh, paham orang yang apatis ya kalau Jabariyah. Kemudian Qadariyah kebalikannya, yaitu paham yang seakan-akan optimis semuanya ya. Jadi, termasuk pahamnya Qorun ya. Qorun itu pahamnya Qadariyah ya. Jadi Qorun pernah mengatakan bahwasannya harta ya yang saya peroleh ini adalah dari ke karena kepandaian saya. Jadi tidak tidak mengikut sertakan Allah sama sekali. Padahal saat itu Qorun sebelum kaya itu Qorun itu sebelum kaya itu miskin banget ya. Waktu itu akhirnya didoakan oleh Nabi Musa ya. Jadi doakan Nabi Musa akhirnya jadi kaya, begitu kaya lupa ya. Jadi seakan-akan kekayaannya itu hanya semata-mata hasil dari usahanya ya. Jadi itu. Nah, ini paham Qadariyah seperti ini ya. Jadi itu. Jadi sudah nggak mempercayai Allah sama sekali. Pokoknya orang yang kalau ingin sukses ya usaha keras pasti sukses. Nah, itu enggak itu ya. Jadi itu. Jadi itu. Jadi memang ya sunnatullahnya ya kalau orang itu berusaha ya, kalau usahanya keras ya itu sunnatullahnya biasanya ya kebanyakannya ya memang lebih lebih baik dari usahanya yang asal-asalan. Jadi itu sunnatullahnya, tapi tidak mutlak ya. Jadi itu masih ada yaitu tadi itu takdir dari Allah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini paham yang benar ya. Jadi kalau kita memahami ya pemahaman yang seperti ini ya, qada dan qadar tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah ya. Oleh karena itu setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin ya dan memohon kepada Allah agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia maupun akhirat ya. Jadi artinya seimbang antara dua-duanya ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin ya, sedetil mungkin ya, konsep kita buat sedetil sebaik mungkin, baru setelah itu kita serahkan kepada Allah ya. Jadi berdoa sebelum membuat konsep itu berdoa sehingga konsep yang kita buat itu baik sekali, itu ke atas karunia Allah ya. Kemudian setelah konsep itu sudah terjadi, itu kita serahkan pada Allah. Nah, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua itu atas kehendak Allah ya. Jadi itu. Sekarang pengertian qada dan qadar ini ya secara etimologi ya secara bahasa ya. Qada itu hukum ketetapan perintah kehendak pemberitahuan penciptaan ya. Jadi qada langsung saja ini ya. Nah, jadi qada itu merupakan ketentuan Allah ya, yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluk ya.
Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan, ya, yang ada, yang tak berubah sedikit pun, ya. Jadi tidak akan dirubah, ya, karena memang sudah diketahui oleh Allah, ya. Jadi itu. Jadi Allah sudah tahu, ya, Allah itu secara detail sudah tahu, ya. Nah, gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir, ya. Jadi itu. Iman pada takdir, bahwa segala sesuatu ketentuan baik buruk yang terjadi di alam semesta ini semuanya sudah diketahui, dicatat, dan dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi itu. Ini penting, ya. Jadi kalau kita artikan, kalau boleh jadi boleh kita analogikan, ya, bahwasanya kodok itu konsep, ya, qadar itu apa itu eksekusinya, ya. Jadi itu konsep, terus diwujudkannya, perwujudannya, ya. Jadi itu. Nah, kodok dan qadar itu biasa disebut takdir, ya. Jadi itu. Jadi konsep dan eh, apa itu eksekusinya atau perwujudannya, ya. Jadi misalnya konsep, kalau analoginya misalnya manusia punya konsep membuat rumah gitu, ya. Nah, termasuk alternatifnya, nah, itu baru setelah diwujudkan, nah, itu jadi qadar, ya. Kodoknya, konsepnya itu tadi kodoknya. Tapi berbeda sekali, ya, antara apa itu manusia dengan Allah, karena yang membedakan itu tadi ilmunya Allah, ya, itu tidak terbatas, sehingga tingkat detilnya itu sangat, sementara manusia terbatas, ya. Jadi itu. Nah, hubungan kodok, ya, kodok dan kodar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan, ya, rencana dan pelaksanaan, ya. Kemudian, ya, mengenai kodok dan kodar ini yang perlu kita catat, kita garis bawahi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, ya. Jadi semua makhluk Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Allah satu-satunya yang mengetahuinya. Oleh karena itu setiap makhluk harus selalu memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya berusaha dengan sebaik mungkin agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau Islam itu tidak dunia aja, ya, dunia dan akhirat, ya. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu sebenarnya yang di akhirat, ya. Karena apa itu kehidupan di akhirat itulah yang banyak diberitakan oleh Allah, ya, banyak difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kehidupan di akhirat itulah yang kekal, ya. Jadi yang kekal selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia adalah fana, ya. Jadi itu. Nah, makanya kalau orang itu pemikiran atau pikirannya itu memang cerdas, ya, maka tidak melupakan agama, ya, walaupun apa itu dunia ini, ya, gebiar dunia ini sangat apa ya, misalnya sangat ramai, sangat apa, tapi dia tidak akan melupakan agama, yaitu persiapan untuk di akhiratnya, ya. Karena di dunia ini hanya hanya sementara, bahkan hanya apa itu sendaguro aja, ya. Jadi itu, ya. Sementara kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, ya. Ada suatu hadis mengatakan bahwasannya di dunia ini cuma 1%, ya, kenikmatan Allah yang diberikan pada makhluknya di dunia 1%, tapi yang 99% yaitu nanti akan disediakan bagi orang-orang yang mukmin yang beriman pada Allah, ya, itu di surganya Allah. Dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasannya apa itu satu hari, ya, di sisi Allah artinya di akhirat nanti 1000 tahun, ya. Kalau di dunia satu hari 24 jam, ya. Jadi sangat jauh sekali, ya. Jadi hampir nggak ada apa itu karena satu hari 1000 tahun, ya,
kita tidak akan pernah merasakan yang seperti itu di dunia ya, karena kita di dunia ini paling itu berdasarkan hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ya, satu dunia di dunia itu umur manusia rata-rata antara, maksudnya umur umatnya Rasulullah ya, umatnya Nabi Muhammad ya, itu antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kebanyakan kalau sudah 60 70 tahun itu sudah banyak yang meninggal ya. Jadi kalau misalnya di statistik ya, rata-rata orang meninggal itu antara 60 70. Nah, yang lebih dari itu sedikit ya. Jadi itu. Nah, kemudian macam-macam takdir, itu takdir mubram ya, takdir mu'alak ya, yang tidak bisa diubah, yang mubram itu ya, takdir mu'alak ya, tentuan Allah yang bisa diubah dengan doa dan usaha manusia ya. Jadi kemudian contoh takdir mubram ya dan takdir mu'alak ya. Contoh takdir mubram, datangnya hari kiamat, itu tidak bisa dirubah ya. Kemudian apa itu kematian seseorang ya, tidak bisa diubah ya. Jadi itu. Kemudian contoh takdir mu'alak ya, untuk menjadi pandai ya, untuk menjadi banyak ilmunya ya, maka kita harus rajin ya, berdoa ya, serta harus belajar dengan tekun. Kenapa yang saya dahulukan berdoa ya? Karena apa itu, kita itu sangat tergantung pada Allah ya. Kalau Allah tidak menghendaki ya, maka kita tidak bisa apa-apa ya. Kita berdoa serta harus belajar dengan tekun ya. Untuk menjadi sehat kita harus memohon pada Allah secara sungguh-sungguh, mengupayakannya secara menyeluruh ya. Jadi itu mohon kesehatan ya. Makanya Rasulullah mencontohkan ya, setiap pagi dan sore ya, Rasulullah itu selalu berzikir ya. Salah satunya Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i ya, pendengaran. Allahumma afini fi basori ya, ada penglihatan ya. Jadi itu. Jadi itu di apa itu dilakukan oleh Rasulullah setiap pagi hari dan setiap sore hari ya. Gitu. Kemudian minta afwa dan afia ya, fit dunya wal akhirah ya. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fit dunya wa akhirah ya. Jadi itu. Jadi kita harus memang banyak-banyak memohon pada Allah ya, sebagai seorang yang beriman ya. Jangan kita menjadi sudah apa itu artinya sudah beriman malah kita jadi ateis. Nah, ini banyak ya. Sekarang banyak orang yang ateis ya. Jadi gak beragama ya. Jadi jangan ya, kita sudah mendapat kenikmatan, malah kenikmatan beriman malah kita campakkan. Nah, itu ya. Itu. Kemudian takdir ya, macam-macam takdir, yaitu ada takdir azali ya, jadi macam-macam takdir. Kemudian ada takdir umuri ya. Jadi takdir azali itu takdir yang apa itu terjadi secara apa itu menyeluruh ya, artinya secara yang ditulis oleh Allah tadi itu ya, takdir azali. Kemudian takdir umuri ya, takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma ya, dan sisa umur. Takdir ini meliputi rezeki, ajal, kebahagiaan, kesengsaraan ya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruhnya dan mencatat 4 perkara, ya, rizki, ajal, sengsara, atau bahagia. Ya. Jadi yang tahu takdir umuri, ya, ini malaikat bisa mencatatnya, ya, tahu ya. Jadi itu. Kalau yang takdir azali, nah, takdir umuri ini ya diberikan oleh Allah berdasarkan takdir ajali. Ya.
Kemudian takdir samawi, ya. Takdir samawi yaitu takdir dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, ya. Jadi setiap tahun takdir samawi. Jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah, ya. Jadi Lailatul Qadri khairum min al-fisal. Apa itu bukan itu, ya. Jadi apa itu inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Oh, ini ad-duha, ya. Maaf, ya, tadi ad-duha, ya. Wadduha wal laili idza saja. Maaf, ad. Ini surat ad-duha ayat 4 sampai 5, ya. Jadi ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun, ya. Jadi mulai dari kebaikan, keburukan rizki, ya, ajal, dan lain-lain berkaitan dengan peristiwa kejadian dalam setahun. Jadi itu maksudnya ini malam pada malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam Lailatul Qadar itu pada apa itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Nah, itu kita di apa itu disunahkan, ya, untuk melakukan iktikaf. Maksudnya di dalam iktikaf itu kita banyak-banyak, ya, memohon pada Allah, ya. Di antaranya memohon ampunan bagi Allah, ya. Selain itu sehingga apa itu ketika dituliskan, ya, takdir samawinya ini, ya, kita menyebutkan takdir-takdir yang baik, ya. Jadi kemudian takdir yaumi, yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari. Mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, ya, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, ya, ini di dalam Quran surat Ar-Rahman, ya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ketika takdir yang terakhir tersebut, ya, ketika takdir terakhir tersebut kembali kepada takdir azali, yang ini sudah saya sebutkan, ya, bahwa takdir-takdir tadi, ya, takdir samawi, takdir umuri, takdir yaumi, ya. Jadi itu kembali kepada takdir azali, takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, ya. Nah, keyakinan pada takdir ini akan memotivasi 3 perkara, ya. Seorang muslim akan termotivasi, ya, senantiasa berdoa dan bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, ya, senantiasa berusaha mencapai tujuan akhirat tanpa melupakan dunianya, ya, karena kita memang sudah artinya diberitahu oleh Allah, ya, atau diberitahu dan diperintahkan, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, ya. Namun kamu jangan melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawimu, ya. Jadi mestinya kita itu apa itu segala usaha kita di dunia, ya, itu kita niatkan untuk mendapat kebaikan di akhirat, ya. Misalnya kalian, ya, rekan-rekan, ya, adik-adik mahasiswa, ya, misalnya kita belajar, ya, belajar di kedokteran, ya. Nah, itu niatkan untuk kebaikan di akhirat kalian, ya. Yaitu misalnya niatkan belajar di kedokteran itu, ya, untuk kemaslahatan, ya, menolong sesama manusia, ya. Jadi itu. Nah, dengan ilmu yang nanti
Allah berikan kepada kalian, yaitu kalian niatkan untuk kebaikan, ya, menolong sama manusia, ya. Jadi itu. Jadi mengupayakan kesehatan manusia, ya. Jadi bukan kadang saya, ya, berdasarkan ilmu saya, keyakinan saya, ya. Jadi bahwasannya ada mengatakan bahwasannya memperpanjang umur, ya. Nah, itu bukan, ya. Jadi memang seakan-akan seorang dokter bisa memperpanjang umur, enggak, ya. Tapi pada dasarnya umur itu sudah ditentukan, hanya Allah yang tahu, ya. Tapi seakan-akan memperpanjang umur, ya. Tapi kalau mengurangi rasa sakit, nah itu saya setuju, ya. Tapi kalau memperpanjang umur itu nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek, ya. Jadi umur itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Sudah dicatat, ya, di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian dicatat di takdir tadi itu, ya. Ditegaskan lagi, ya. Dan ketiga, bersabar, ya, ketika mendapatkan kegagalan dan tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan. Jadi, nah, ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Hadid, terutama yang ayat 23, ya. Jadi kami jelaskan yang demikian itu, ya, ayat yang 22 itu dijelaskan itu tadi, kemudian supaya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, ya. Jadi ketika mendapatkan ujian ketidakbaikan, jangan terlalu berduka. Namun ketika sebaliknya mendapatkan ujian kebaikan, ya, maksudnya kebaikan menurut pandangan manusia dan ketidakbaikan menurut pandangan manusia, ya. Nah, kalau kebaikan menurut pandanganmu, ya, kamu jangan terlalu gembira, ya, sehingga melupakan, ya, sampai melupakan atau melampaui batas dalam kegembiraan tersebut, ya. Gitu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Nah, gembiranya itu akhirnya membuat sombong, ya, lagi membanggakan diri. Jadi semua sesuatu sudah pemberian Allah, ya, yang ada pada kita itu, ya. Jadi kebaikan-kebaikan juga pemberian ujian, ya. Karena memang hidup di dunia ini penuh dengan ujian, ya. Baik itu ujian kebaikan yang biasa kita sebut sebagai nikmat, ya, dan ujian keburukan yang biasa kita sebut sebagai misalnya musibah, ya. Jadi, nah, ini contoh lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik, ya. Nah, ini sebagaimana dicontohkan oleh Umar, ya, Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika ada taun atau wabah, ya, itu Umar bin Khattab tidak jadi pergi ke daerah Syam, ya. Jadi itu karena di Syam terjadi wabah, ya, sehingga Umar bin Khattab tidak jadi pergi, ya, mengurungkan niatnya, ya, dan dia berpandangan bahwasannya sebelum di ini berdasarkan akalnya ini, sebelum Umar mendapatkan sabda dari Rasulullah berdasarkan akal, ya, bahwasannya ketidakjadian Umar mengurungkannya itu karena Umar berusaha lari dari takdir buruk menuju takdir yang baik, ya. Tapi kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Umar dan Abu Ubaidah, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah diberikan pandangan-pandangan pada Umar. Terus makin yakin ketika ternyata Abdurrahman bin Auf, ya, datang, ya, dan Abdurrahman bin Auf pernah mendengar, ya, sabda Rasulullah, sesungguhnya dalam masalah ini aku memiliki ilmunya, ya, aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendengar wabah taun di sebuah negeri, maka janganlah kamu memasukinya, dan seandainya wabah taun terjadi di negeri yang engkau tinggal di dalamnya, janganlah engkau meninggalkan negerimu karena lari dari taun, ya. Jadi ini yang, ya, sekarang dalam situasi wabah, ya, ini yang
sekarang banyak dijadikan ya, dijadikan pedoman ya ketika ada wabah ya. Jadi ini yang banyak dijadikan. Ternyata itu sudah terjadi di masa Rasulullah, dan Rasulullah sudah mengingatkan seperti ini ya, sehingga sekarang ada apa itu wilayah kekarantinaan ya, terus ada lockdown ya. Jadi sebenarnya dasarnya dari sini ya. Jadi kita walaupun misalnya seorang dokter yang itu, kalau apa itu di suatu apa itu suatu daerah itu wabah ya sudah, apa itu di suatu negeri ya, misalnya Indonesia, Malaysia wabah ya, ya kita jangan masuk ke Malaysia ya. Jadi itu kalau wabah ya, jadi itu kecuali ya itu ada kecualinya ya. Nah, selama di sana masih banyak apa itu orang-orang yang paham terhadap kesehatan ya. Jadi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kita jangan masuk suatu negeri yang terkena wabah, sebaliknya juga gitu. Suatu negeri yang terkena wabah, penduduk negeri yang terkena wabah itu jangan keluar ya, supaya wabahnya tidak menyebar, itu maksudnya gitu ya. Jadi itu. Nah, mestinya kalau apa itu sebenarnya kalau berpedoman dengan ini ya itu akan berjalan, akan terjadi secara baik ya, termasuk di negara kita kalau benar-benar berpedoman dengan ini. Nah, itu sejarahnya ya ada 30.000 kaum muslimin, 25 sampai 30.000 ya yang meninggal, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, sekarang terhadap kesehatan ya, seseorang yang paham tentang takdir akan senantiasa mengupayakan untuk hidup secara sehat. Namun bila ternyata sakit, ia berusaha berobat sambil berdoa untuk kesembuhannya. Hasilnya diserahkan pada Allah. Nah, sebagai seorang dokter, nah ini yang penting ya, yang paham tentang takdir akan senantiasa mengupayakan semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasiennya. Namun hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi tidak menjanjikan kesembuhan pada pasien. Nah, ini yang penting ya. Jadi seorang dokter jangan menjanjikan kesembuhan ya. Jadi itu. Jadi seakan-akan dokter itu bisa menyembuhkan enggak, tapi mengupayakan kesembuhan, yaitu mengusahakan kesembuhan. Jadi pasien itu dipesen ya, istilahnya dipesen, diwanti-wanti ya, bahwasannya sang dokter itu bisanya mengupayakan kesembuhan. Adapun yang memberi kesembuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi itu seorang dokter yang paham takdir tidak akan pernah memberikan jaminan kesembuhan. Nah, itu ya. Jadi Bapak kalau minum obat ini pasti sembuh, nggak boleh gitu ya. Jadi itu berdasarkan ilmu saya yang saya pelajari Pak. Nah, jadi itu kalau Bapak ya minum obat ini ya mudah-mudahan ya apa itu insya Allah ya kita mohon pada Yang Maha Kuasa mudah-mudahan sembuh. Nah, gitu. Jangan terus memastikan ya, karena kepastian itu adalah datangnya dari Allah. Seorang pasien yang paham tentang takdir, nah demikian juga pasiennya tidak akan pernah menuntut dokter yang sudah mengupayakan ya. Jadi satu pihak dokternya tidak menjanjikan kesembuhan, di lain pihak pasiennya juga tidak akan gampang menuntut ya. Kalau sudah seorang dokternya itu sudah mengupayakan dengan semaksimal mungkin ya. Tidak ada celah-celah kelalaian ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya itu ya. Mestinya seperti itu ya. Dan ini bisa tadi dari yang tadi sudah bisa disimpulkan ya, dibaca sendiri ya. Ini juga hikmahnya bisa dibaca sendiri. Nah, barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Halo, rekan-rekan mahasiswa, suara saya jelas? Jelas, dokter. Ada yang mau tanya enggak? Sudah paham?
Iya dok, insya Allah sudah paham. Ya, ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Jadi seorang apa itu mahasiswa yang muslim ya, mukmin ya, berusaha menjadi orang-orang yang mukmin ya, orang yang bertakwa ya. Ini kebetulan pas hari Jumat ya, mudah-mudahan berusahalah ya sebagai orang yang bertakwa selalu apa itu berzikir ya, artinya berzikir itu selalu ingat pada Allah ya. Jadi itu sehingga ketika kalian apa itu ini berusaha untuk menjadi seorang dokter ya niatnya yang benar ya, maksudnya niatnya yang benar ya, itu tadi niat untuk kemaslahatan umat, menolong menolong umat ya. Jadi itu bukan niat biar saya jadi kaya ya. Jadi itu sebenarnya apa itu yaitu tadi apa itu rezeki itu dari Allah ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian artinya apa usahanya itu maksimal ya dan baik ya, ya insya Allah akan mengikuti itu tadi ya. Jadi itu mengikuti misalnya kalian jadi dokter yang profesional ya, jadi nanti misalnya jadi spesialis yang menurut profesional, terus apa itu artinya profesional dengan segala sesuatunya ya, ilmunya bagus, terus tata laksananya upayanya itu bagus, nah insya Allah kalian akan banyak sekali atau pasiennya misalnya gitu. Dan dengan pasien banyak itu ya mau nggak mau ya kalian akan menjadi apa itu pribadi yang itu memperoleh banyak kenikmatan ya. Kan nggak ada yang apa itu misalnya pasien terus datang nggak bayar gitu ya, mesti bayar ya. Tapi niat apa itu memperoleh harta itu jangan niat utama ya. Jadi itu niat utamanya kemaslahatan bagi umat ya. Hartanya banyak itu ya, yaitu itu akan mengikuti ya otomatis ya. Jadi itu ya. Dan ketika harta banyak sudah bahagia itu ya apa itu sebagian keluarkan ya untuk misalnya infak, zakat, sedekah ya. Ini untuk kuliah berikutnya atau kuliah yang mungkin sudah saya berikan kemarin ya. Jadi itu. Saya kira itu ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Dok, izin bertanya, Dok. Oh iya silakan monggo. Uh, apabila semua sudah Allah ketahui dan Allah tentukan, lantas apakah kehidupan ini hanyalah sandiwara? Jadi apa hakikat kita diberi nafsu apabila semuanya sudah ditentukan? Ya, ya ini benar ya. Jazakallah khairan, Dok. Ya, amin. Mas Raihan ini ya, benar ya, sahabat seperti itu ya. Pernah bertanya pada Rasulullah ya, seperti itu. Nah, kalau semua sudah ditentukan ya, itu ya apa yang harus kita lakukan nah gitu ya. Seperti yang ditanyakan Mas Raihan. Ya, kita itu tadi tetap apa itu melakukan ikhtiar ya. Karena apa itu apa yang kita ikhtiarkan itu mendekati dari itu akan mendekati dari takdir yang diberikan oleh Allah ya. Jadi ikhtiar kita itu akan mendekati dari takdir yang diberikan oleh Allah ya. Jadi misalnya apa itu seorang ini ditakdirkan memang apa rezekinya sedikit ya, miskin ya. Nah, mungkin akhirnya apa itu ikhtiarnya, aktivitasnya, itu aktivitas mungkin masih seketika masih muda, dia nggak pernah belajar, terus apa ya, apa itu berhura-hura terus ya, misalnya gitu, nah, menghambur-hamburkan harta itu ya, boros, terus apa itu nggak tahu ilmunya tentang, nggak hemat, nggak nabung, nggak apa, nah, akhirnya dia miskin ya, jadi itu, jadi skala aktivitas manusia itu ya itu akan menuju takdirnya ya. Jadi itu makanya kalau kita berpikir ya seperti itu, kalau kita misalnya sulit sekali untuk berbuat kebaikan ya jangan-jangan takdir kita neraka, jadi gitu. Jadi kalau artinya keuntungan ya kita apa itu paham terhadap takdir itu di situ ya, saya itu kok sukanya maksiat aja ya, jangan-jangan takdir kita ini neraka, dari takdir saya itu neraka, maka dirubah, berusaha merubah ya. Jadi itu. Makanya sahabat dulu seperti itu ya. Jadi sahabat itu aktivitas-aktivitasnya itu digunakan untuk kebaikan. Ya. Karena dengan apa itu yakin
akhirnya jadi sahabat ya. Nah, jadi secara komunitas ya sahabat itu dijamin masuk surga. Ya, semua sahabat Rasulullah ya. Jadi yang namanya sahabat itu kalau yang tidak murtad ya. Kalau yang murtad sudah tidak disebut sahabat ya. Jadi semua sahabat Rasulullah itu akan masuk surga. Jadi itu Mas Raihan ya. Jadi apa itu dengan memahami takdir itu tadi, bukan kita malah apatis enggak, tapi kita apa itu mengingat takdir itu bahwasanya semua dicatat oleh Allah. Maka kita itu sangat bergantung pada Allah. Karena catatannya itu yang tahu kan Allah ya. Jadi itu. Terus sebagai introspeksi apabila itu kita itu ke jalan yang apa itu keburukan, kedoliman, nah, jangan-jangan kita itu nanti mendolimi diri kita sendiri ya. Nah, akhirnya kita itu mencalonnya neraka gitu. Karena kita masuk surga, kita masuk neraka itu berdasarkan kita ya. Jadi berdasarkan dalam konsepnya Allah itu teliti ya. Allah konsepnya teliti. Oh, ini orang ini akhirnya ke sini ya, akhirnya masuk neraka. Di konsepnya itu ya. Jadi paham? Oke, lumayan menjawab Dok, dan mungkin ada satu lagi yang terkait takdir lagi. Sejak saya kecil, saya dulu diajarkan bahwa qadar itu merupakan takdir yang bisa diubah. Contohnya karir, kesuksesan, dan sebagainya. Apakah ini berarti Allah memberikan kita kuasa di atasnya karena kita bisa mengubah apa yang sudah ditentukannya? Terus melihat saking banyaknya kezoliman dan kejahatan yang terjadi, dan juga semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, dan Allah nggak mungkin suka kejahatan kan Dok? Nah, kenapa Allah ngizinin kita berbuat kejahatan kalau emang Allah nggak menyukainya? Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya? Ya, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang itu ya qadar itu tadi ya. Nah, yang Mas Raihan tadi yang pertama itu ya, yang Mas Raihan ketahui bahwasannya ya itu yang yang kita maksudnya gini ya, yang kita pahami pertama harus segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah ya. Nah, kemudian Allah mencatatnya ya, jadi itu. Nah, yang apa itu yang bisa diubah itu ya sudah diketahui oleh Allah. Jadi gini ya, misalnya usaha ya, usaha itu akhirnya dari usaha itu ya sudah diketahui oleh Allah. Jadi konsep Allah itu detail ya. Akhirnya ini ke arah sini dan akhirnya ini sukses. Nah, itu yang tahu Allah ya. Jadi itu. Nah, yang tahu hanya Allah. Termasuk tadi bukan berarti Allah mengizinkan kalau menghendaki ya. Termasuk misalnya kedoliman ya. Loh, Allah kok menghendaki kedoliman? Enggak begitu ya. Jadi memahaminya enggak seperti itu ya. Jadi Allah itu punya itu tadi pengetahuan tentang dolim, pengetahuan tentang baik ya. Jadi ini dolim ya. Nah akhirnya dolim itu ya dikehendaki oleh Allah ya akhirnya. Jadi gitu ya. Jadi itu. Nah makanya apa itu makin zaman makin akhir ya, nah, itu makin banyak kedoliman. Bukan Allah menghendaki, itu kedoliman yang dilakukan oleh manusia akhirnya dikendaki. Kalau kan tidak dikendaki ya nggak jadi ya. Jadi itu. Seperti orang bunuh diri ya. Nah, orang bunuh diri ya. Orang bunuh diri itu Allah kok menghendaki ya. Enggak, bukan menghendaki ke bunuh diri ya. Allah bukan apa itu Allah mengizinkan bukan ya. Allah menghendaki tapi kehendak Allah itu di luar ridho Allah ya. Nah, ada yang ridhonya, ada yang enggak ya. Jadi itu. Karena pikirannya bunuh diri terus, lama-lama itu terjadi bunuh diri beneran ya. Jadi itu. Misalnya sekali masih apa itu terselamatkan ya, itu semua diketahui oleh Allah ya. Jadi, kedua, akhirnya ketiga terjadi bunuh diri ya atas kehendak itu tadi. Karena memang
umurnya segitu ya. Kalaupun nggak bunuh diri, maka dia akan meninggal dengan pada saat itu ya dengan sebab yang lain ya. Jadi itu. Makanya nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu ya usaha dari manusia untuk menimbulkan sebab tersebut ya. Jadi itu. Jadi itu. Paham? Mungkin agak bingung. Ya. Orang bunuh diri itu dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi itu. Walaupun memang kalau nggak bunuh diri ya, orang itu akan mati ya pada saat itu ya. Jadi itu. Tapi karena kudrat orang tersebut ya, kuasa orang tersebut ingin bunuh diri, akhirnya dikehendaki oleh Allah bunuh diri ya. Jadi itu. Allah mengetahui bahwasanya orang itu gini. Perjalanan orang itu secara detail itu Allah ketahui. Ini gini. Oh ini akhirnya ajal yang tak tentukan itu pada titik ini dan orang itu melakukan pembunuh diri ini. Jadi gitu. Jadi, seperti orang korupsi ya. Sebenarnya kalau nggak korupsi ya punya rezeki sebanyak itu ya. Tapi rezekinya itu diambil dengan cara korupsi. Akhirnya korupsinya itu nanti yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Jadi itu. Nah, dengan cara semua itu hanya Allah yang tahu ya. Makanya kita itu disuruh berdoa pada Allah ya. Tadi sudah saya jelaskan di yang pertama ya. Makanya kalian harus menghafal bahwasanya itu tadi kalian harus mengingatkan bahwasanya semua Allah tahu, Allah yang mencatat secara rinci ya. Allah semua itu berdasarkan terjadi atas kehendak Allah ya. Jadi itu. Jadi kehendak atau izin Allah ya, Allah itu mengizinkan ya sesuatu baik itu yang diridhoi maupun tidak diridhoi oleh Allah ya. Jadi itu. Kalau yang tidak diridhoi oleh Allah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kalau yang diridhoi, maka dia akan diberi balasan yang kebaikan. Jadi gitu. Baik, terima kasih dok. Ya. Kalau misalnya belum paham ya kita bisa diskusi mungkin nanti misalnya Japri ya Bapak ya. Jadi itu. Ya. Ya, sudah nggak ada yang tanya lagi ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Saya akhiri